Shalom saudara-saudara, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah kehidupan di hari ini. Biarlah kehidupan kami sejauh hari ini Tuhan, terus Tuhan peliharakan, dan kami terus dituntun di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam bingkai kehendak Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Baharui hati dan pikiran kami Tuhan, supaya sungguh kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami terus dituntun, diarahkan di dalam melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian firman-Nya. Saudaraku, renungan pagi edisi 6 Mei 2021, pengalaman untuk menajamkan karakter. Saudara-saudara, setiap orang pasti memiliki dinamika dalam kehidupan, dan itulah seninya hidup. Ada suka, namun pasti ada duka. Ketika ada hal-hal yang manis, pasti akan ada hal-hal yang pahit. Ketika ada kegagalan, pasti ada keberhasilan. Dan ketika ada kekalahan, di sisi lain pasti ada kemenangan. Ada yang menyenangkan dan pasti ada yang menyakitkan. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang bisa kita jumpai dalam kehidupan kita. Saudara, setiap orang mempunyai dua jenis memori yang tersimpan di dalam pikiran. Memori positif dan memori negatif. Memori positif berisikan rentetan peristiwa, kejadian atau kenangan yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang menggairahkan, yang membangkitkan semangat hidup. Sementara memori negatif berisikan kenangan pengalaman pahit, peristiwa atau segala hal yang menimbulkan kekecewaan, luka hati, ketakutan, kemarahan yang bisa mematahkan semangat hidup. Saudara-saudara, memori mana yang sering muncul di pikiran atau yang sering diingat-ingat? Apakah hati dan pikiran saudara dibelenggu oleh kenangan-kenangan masa lalu yang menyakitkan atau membuat kita tidak bisa move on? Selama kita masih terbelenggu oleh masa lalu yang kelabu, kita tak akan pernah bisa menatap hari esok dengan baik, dengan pasti. Karena kita masih terus dibayang-bayangi oleh hal-hal yang ada di belakang, yang mungkin itu adalah kegagalan. Karena itu, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintai kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Ibrani 12 ayat 1-2. Saudara-saudara, masa lalu itu sudah berlalu dan tak akan mungkin bisa terulang kembali. Kita tak akan bisa memperbaiki dan merubah masa lalu. Yang bisa kita lakukan adalah mengisi waktu sekarang dengan sebaik mungkin tanpa terpengaruh pada pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Karena itu jadikan masa lalu sebagai pembelajaran hidup. Mungkin saja Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal pahit di masa lalu dengan maksud yang indah, bahwa pengalaman itu dirancangnya untuk menajamkan karakter kita, melatih kesabaran, melatih daya tahan iman kita, melatih ketekunan, menguji kesetiaan, melatih penguasaan diri, mengajar mengampuni orang lain, membentuk kita semakin dewasa, melatih kita untuk semakin bergantung kepadanya. Saudaraku, kita adalah ciptaan baru yang sangat dikasihinya. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena itu, mari kita terus menatap masa depan, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah telah memulihkan kita dari kelemahan-kelemahan kita di masa lalu kita. Dan Ia sekarang berdiri untuk kita, untuk mendampingi kita meraih hidup yang lebih bermartabat, hidup yang lebih bernilai di hadapannya. Tuhan menolong saudara dan saya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman kehidupan yang Engkau layakkan kami alami di pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kami semakin diyakinkan, semakin diteguhkan oleh Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan.
Karena itu kami telah ada di dalam Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena kami adalah ciptaan baru, bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ajar kami Tuhan untuk memiliki semangat, untuk memiliki optimisme, untuk menatap masa depan, karena kami ada dalam genggaman kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kuatkan dan teguhkanlah iman kami dalam menjalani dan menatap masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.